Yang kawal bapak ini bukan nyet babi binatang. Rasman tuh dia nggak tahu kerja, cuma tahu ngomong doang. Saya pokoknya gabung dari dia punya security, housekeeping, office boy, saya gabung itu jadi. Sampai berak celana pun saya yang ramas dia punya celana berak. Orang dari S1, S2, S3 sampai profesor doktor. Tapi kalau nggak punya adab, nonsense semua. Daripada saya ngawal dia terus, orang benci saya. Iya. Mendingan saya tarik diri. Saya masuk bandara nggak ada yang berani. Kamu bilang aja kamu tuh ajudan Rasman Nasution, pengacara Jokowi. Dari ketinggian 3.000 kaki, Rumah Uya. 3, 2, 1, close the horden. 3.000 kaki. Iya kan, ceritakan di pesawat, ya kan. Ini Rumah Uya di atas jet pribadi. Ini ada Bang James. Ya kan, tulisan James kan? James. Bang James. James itu kan punya dua arti. Apa? Yanes dan Mesak itu kakek saya punya nama, bukan James Bond loh. Oh, berarti benar ya? Iya, James jadi James. Itu orang tuh bikin nama itu. Oke. Iya. Oke. Bang, Siap. abang ini kan adalah mantan ajudannya Bang Rasman Nasution. Betul. Ajudan nih? Ajudan. Ajudan itu tugasnya apa sih? Ajudan itu menjaga dia punya keselamatan luar dalam itu. Oh ya? Iya, kecuali dengan Oke, iya. Oh iya. Oke, terus. saya ini orangnya belak-belakan. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, terus. Saya orangnya iseng. Tapi kan Mas Uya kan bilang nanti bisa itu kan. Iya, bisa. Saya kerja sama para Rasman itu 1 bulan 10 hari. Oke. Nah, saya 1 bulan 10 hari, pas kerja 3 minggu di Medan, saya posisi di Medan waktu itu, patwal dia ke tempat buat pengadilan Iya. Medan, ya, sama Egis Kawanua. Pas waktu itu saya mengawal dia, saya ada 2 patwal mobil, patwal polisi sama patwal pribadi. Oke. Karena mobil patwal pribadi itu penuh, saya lari ke patwal polisi. Saya dipanggil pakai handytalk. Kamu kesini Sama Rasman. selama Pak Rasman. Pak Rasman bilang, lihat kamu aduh, saya Oh, maksudnya ngomong di HT itu? enggak depan saya. Oh, Mas dikatain gitu? Iya. Gara-gara apa? Gara-gara saya pindah ke patwal polisi itu, kan dia sama dia punya klien-klien yang khusus nggak boleh saya selaku ajudan tahu kan, dia suruh saya ke mobil patwal, Iya. ya kan yang ada turator itu. Ya ada Iya. Itu dia paling hebat sudah tuh di Jakarta, di Medan, dia paling hebat. Oke, nanti kita akan bahas itu. Oke, Siap. lanjut dulu. Terus habis dikatain itu? Nah sesudah itu langsung Ini Mas ngomong serius nih? Serius. Bisa dipertanggungjawabkan ya? bertanggungjawabkan. Oke. Saya siap dia kok. Oke, Terus terus? sesudah itu udah bahas semua di pengadilan, saya sama dia di dalam mobil Pradonya itu. Iya. Ya sudah itu saya ngobrol-ngobrol, dia ngomong, "Kamu itu kalau lain kali jangan begitu." Saya bilang, "Sudah." Pas dia ngomong soal ini kalian semua nih, saya ngamuk gitu. Ada ibu Ade sama sopirnya, kita bertiga aja tuh. Saya langsung ngamuk sama dia. Saya bilang, "Yang kawal bapak ini manusia, James Stephen Parinusa, bukan nyet babi binatang. Turunin saya sekarang di jalan, kasih uang saya punya gaji 3 minggu sama uang jalan saya pulang ke Jakarta." Oh gitu? Iya, saya ngamuk gede-gede. Apa komentar dia? Reaksi dia? Dia diam. Dia pakai bahasa kampungnya dengan dia punya supir itu. Ini orang berani juga, dia bilang begitu. Artinya dalam Ya, secara kira-kira gitu ya? menurut saya. Saya udah diam, ibu Ade istrinya bilang, "Kayak kita kan bayar kamu mahal." Saya bilang, "Bayar berapa?" Di berapa sih kalau boleh tahu dibayarnya? Dia katanya dia bilang 6.500.000. Padahal saya cuma dikasih sama outsourcing 5.300.000 plus 50.000 setiap hari uang rokok apa uang jajan lah. Iya. Ya, kita semua tuh sopir, asisten pribadi dikasih begitu. Nah, sesudah itu dia bilang begitu. Akhirnya saya bilang, saya ngawal presiden direktur Pak Dino Bernat yang punya anak sekolah di Jakarta International School aja 4 jam 1 juta. Nah, di kafe bengkel. Iya. Saya bilang. Datang jam 9, pulang jam 11, sampai di rumah jam 1 juta. Belum Oke. kerja udah itu. Ya sudah, dia bilang, "Ah, bener, iya." Saya pas ngomong begitu, saya ngamuk-ngamuk sama dia. Ibu Ade bilang, "Udah kamu jangan suara besar. Ibu tutup, ibu punya mulut." Bapak bilang gitu tuh? Iya. Kok berani, Pak? Beranilah saya Benar. dikatakin binatang. Iya. Ibu punya suami panggil saya kalau nggak yang ngawal suami ibu itu binatang. Ibu panggil aja sama binatang ngawal bapak. Yang saya ngawal kan saya pasang badan siap mati buat bapak.
Iya. Bapak sama ibu, iya kan? Ya, Bapak marah lah karena dikatain binatang tadi Iya, ya. saya marah lah Pak Uya. Sesudah itu saya bilang begitu, akhirnya kita harus ketemu orang-orang PP, Iya. pentolan-pentolan pemuda Pancasila. Habis Di itu Medan? Di Medan. Karena di Medan itu akan terjadi musyawarah wilayah ke-23 Iya. yang akan datang Pak Yapto. Saya juga mengawal jemputan mereka. Sesudah itu mesti ketemu FBI, Forum Batak Intelektual. Oke. Itu habis saya ngamuk sama dia tuh. Oke. Saya bilang buat Bapak ya, saya datang merantau di tanah orang, ya, mati udah siap di depan. Bonus saya bawa pulang ke Ambon. Saya bilang begitu. Nah, sesudah itu saya mesti pulang. Sesudah pertemuan makan sama dia punya ini sampai orang ngamuk. Dia punya kemanan PP kolega-koleganya udah selesai, kita pulang ke rumah dengan itu, dengan Aspri dan semuanya itu sudah. Itu dia diam itu, dia udah nggak pernah marah sampai saya berhenti. Oh, jadi pas setelah Mas James marah di situ, udah dia diam tuh. Iya, sampai dia pakai ilustrasi begini. James, ya Pak. Sebelum sampai di rumahnya, sebelum sampai di rumahnya itu, Pak Uya, saya udah minta maaf sama Bu Ade sama dia. Saya minta maaf ya Pak ya, apabila kata-kata saya kasar. Tapi kalau Bapak, orang tua saya yang lahirin saya aja belum pernah katain saya binatang. Iya. Mereka cuma 3 binatang lah gitu ya. Iya. Mereka bilang saya cuma anak kurang ajar. Sampai lulus SMA, tapi bukan caranya begitu. Bapak seorang orang pintar, katanya dokteran, ya kan? Dokter Arif Nasution, profesor doktor. Tapi kok Bapak bilang, saya juga punya skill Pak. Bapak biasa belain orang, saya mediasi orang, saya sekolah konselor, saya bilang. Iya. Kamu lulusan apa? Bapak nggak usah tahu saya lulusan apa. Udah selesai. Bapak kan sarjana agama kan? Kan Bapak ngajarin tentang agama. Bapak jadi wartawan semua di Medan tuh kenal dia semua. Itu saya punya foto sama dia di Kompas Medan itu. Pertama datang awal dia. Ya udah selesai itu, sampai di rumah dia bilang mandi. Nadanya udah lain, nggak pernah marah lagi tuh sampai halus. Ibu Ade bilang jangan nangis. Iyalah, saya juga nggak pernah diomelin kayak begini. Mendingan saya bergaul sama orang-orang Betawi. Dia bilang anjing daripada saya ngawal seorang cendekiawan seperti begini. Iya. Benar nggak? Iya benar. Iya kan? Seorang profesor doktor lah, nggak tahu profesor doktor S3 S4 ambil di mana. Iya. Ya kan? Kita kan kasih ijazah, ya kan? Semua pelamar itu punya ijazah. Tapi selama yang saya tahu bahwa datang cuman kasih data berkas lamaran, tidak ada pegang-pegang yang asli. Iya. Tapi saya jadi kancil buat dia. Saya datang, saya bawa fotokopi. Dia bilang yang asli mana? Nanti saya bawa Pak. Kan yang bisa tipu buaya cuma kancil. Oh iya. Ada ceritanya kan? Benar, Kancil bilang saya hitung kamu dari 1 sampai ke 99, yang ke 100 nanti makan saya ramen. Iya. Loncat juga. Iya. Saya nggak pernah kasih jasa asli. Oh, yang lain semua pelamar tuh? Semua kalah sama dia. Saya punya ilmu teknik hidup ada. Oke, jadi semua yang lamar di dia kasih ijazah asli. diapain ijazahnya? Disimpan sama istrinya Ibu Ade. Oh, disimpan tuh maksudnya di Pokoknya ditaruh di satu tempat lah. Oh, jadi selama kerja di situ ijazahnya dipegang, ditahan gitu? ditahan. Yang sampai sekarang naik kasus itu kan Mas Luis. Sekarang Mas Luis udah naikin Bapak di Polda Metro Jaya kan, soal penggelapan ijazah. Laporin. Rasman dilaporin nama udah ada orang sama mantan karyawannya. Mas Luis, iya. Gara-gara ijazahnya itu orang percayanya. Rasman tuh dia nggak tahu kerja, cuma tahu ngomong doang. Karena apa? Satria dibilang, Satria kamu bisa bikin surat kuasa buat klien? Siapa? Laksanakan. Besok cuma taruh di map, dia baca. Sudah. Tinggal negosiasi, ngomong. Dia bilang ilmu itu mahal. Ngomong saya telepon Mas Uya, nanti hipnotis saya ya. Ngomong begitu, 1 jam aja 20 juta. Itu nggak ketemu muka. Pas ketemu klien, 40 juta naiknya. Ini nyata. Iya. Saya yang pegang duit. Oh, maksudnya gimana? Coba. Maksudnya pegang duit itu gimana? Nggak ngerti. Dalam tas ajudan itu, setiap uang dikasih klien sama kayak Pak Samsul. Iya. Taruh. Ada berapa? Nah, bukan begitu caranya. Oh, cash gitu? Cash. Di amplop harus ada cash supaya dia bisa tunaikan ke ATM-nya. Oh ya? Iya. Oke. Jadi Mas megang uangnya dia? Iya, saya kan di tas ajudannya ada dia punya HP punya itu tiang apa namanya? Itu semuanya lengkap. Sampai dia punya barang-barang pribadi ada kecuali kondom ya. Itu. Oh gitu ya? Iya. Maksudnya
Pokoknya semua yang ada dia punya yang harus Itu yang megang Mas. saya. Oke, tugas ya. ajudan nih apa aja? Karena saya ini kan direkrut sama outsourcing Jasindo. Iya. Jasindo juga bilang itu dari kakak saya juga, kakak angkat saya. Kamu mau kerja aja ajudan nggak? Karena saya berhenti dari total sama Pertamina itu. Iya. Mau, tapi orangnya sedikit kasar. Jalanin dulu lah saya bilang. Iya. Udah. Akhirnya saya jalanin tuh. Buset. Pas saya UP apa kayak begini? Mau makan siapin kobokan, ya kan? Habis kencing siapin tisu tuh kayak orang apa? Kayak kacung di depan toilet. Ini buat cuci tangan. Sampai celana pun saya yang ramas dia punya celana. Enggak, tunggu gimana saya nggak ngerti. Maksudnya apa nih, Mas? Maksudnya gimana? Di Kuala Namo, Iya. nggak tahu makan apa. Ya sudah itu dia istrinya, ada pembantunya, ada anaknya yang mukanya kayak dia tuh. Ya. Nah, sama ibu ade. Pak Jem tolong lihat bapak. Padahal bapak masih kuat itu. Mungkin dia udah napas buatan CPR lalu gua tekan 20 kali tiup 1 kali nggak apa-apa. Ya. Tapi kan cuma doang. Celananya udah kayak begitu. Ya sudah. Bapak ngapain, Mas James? Saya itu dia habis dari toilet saya kasih tisu, dia bilang angkat celana tuh. Celana siapa? Celana Pak Rasman. Hah? Celana dokteran itu, celana itu saya remas, saya masukin dalam apa? Dalam plastik hitam. Ini Bu Ade. Tugas saya itu. Loh, Bapak bukannya ajudan yang bagian ngamanin? Saya pokoknya gabung dari dia punya security, housekeeping, office boy, saya gabung itu jadi ajudannya. Iya. Pokoknya segala sesuatu sebel mobil itu Alphard itu saya cuman karena mau berdiri keluar cepat-cepat harus hormat dia. Maksudnya gimana kan? Keluar pintu mau masuk keluar dari rumah buka pintu buat dia hormat. Dia udah kayak tentara. Itu wajib. Wajib. Padahal dia cuma ABCD doang. Tahu ABCD enggak? Nggak tahu. Abri bukan cepak doang. Oh gitu. Iya. Kacau. Harus hormat. Setiap, jangan lupa kamu hormat saya bilang. Kalau sampai nggak hormat, Diomelin. ini nggak ngarang kan? Demi Tuhan yang punya langit dan bumi. Hah? Siap nggak kalau habis disomasi kalau bilang ini fitnah nih gitu? Enggak takut, yang saya takut cuma Tuhan sakratul maut sambut gua. Iya. Saya nggak pernah takut manusia, saya takut cuma Kalau sampai dia disomasi jangan bawa gue ya. Hah? Enggak takut, Pak. Oh, iya. Ayo somasi. Iya. Ini beneran nih. Beneran. Bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini cerita pengalaman kan. ini cerita pengalaman saat yang Iya. lain-lain Brimob 5 hari. Mantan marinir 7 hari. Oh, maksudnya apa nih? Bertahan untuk jadi ajudannya. Mantan ajudannya. Ah. Rata-rata berapa lama? 5 hari. Ya palingan seminggu lebih lah. Kenapa? Mulutnya itu kasar, arogan, Iya. ya kan? Kacau tuh orang. Tapi Mas sabar ya. Sabar. Apa yang bisa Mas kan orangnya badannya tegap segala macam tapi bisa menahan sabar tuh apa rahasianya, Mas? Sabar itu yang bikin saya sabar itu ketika saya menikah dengan istri saya yang sekarang ini, ya kan? Saya pergi meninggalkan Ambon juga karena saya belum dapat tugas sebagai seseorang yang lumayan lah. Akhirnya saya tinggalkan calon istri saya itu, saya bilang ke orang tua saya pergi aja belum dapat nafkah hidup. Akhirnya saya nikah sama kepala hit divisi bagian galangan kapal punya anak perempuan, anak kesayangan. Mereka bilang nikah sama Bandi tuh. Nah, karena cuman alhamdulillah puji Tuhan saya nggak punya tato. Iya. Itu aja cuman bolong telinga satu. Iya. Saya juga ada satu nih. Oh, iya. Bekas dulu. Saya juga bekas zaman muda ada bolong satu. Iya. Sampai diusir dari rumah saya. Terus Jadi seperti itu ya sudah. Jadi saya ikut dia punya SOP. Pokoknya setiap sampai rumah makan tuh, saya harus kobokan, tisu. Dia mau ke toilet kamar mandi di tempat restoran, saya mesti ke situ. Pokoknya selama sebulan tuh saya punya tugas, teman gue bilang, lu kayak kacung lo nggak apa-apa, yang penting gue dapat duit dulu. Karena gue berhenti ini gue cari pekerjaan susah, gue jabanin dulu pekerjaan yang ada. Gue nikmati dan bersyukur buat Tuhan. Iya. Sesudah itu bulan 10 hari, pas 10 hari sisa itu saya pas dia bilang kalian pulang aja. Jadi kerja jam 8 pagi, kita berangkat jam 11. Jam 11 neng kini neng kono kemana ke sini selesai, kita pulang malam jam 9, tas tuh tetap melingkar tuh sampai jam 12 malam. Saya dipanggil ke atas, Gusti panggil James, aspirnya punannya itu Gusti udah daula gitu. Kita pulang sampai di rumah di Bekasi jam 2, jam 8 pagi lagi udah datang. Sampai saya matuk di mobil Alphard sama Prado itu. Kamu ajudan ngantuk, saya capek lah Pak. Iya. Saya begadang, saya pulang ke Bekasi berapa kilo, saya bilang. Iya. Iya Ibu Adi lagi ngomong ngantuk. Ya kalau begitu Emang nggak boleh ngantuk? Capek Pak, bener capek. Nggak maksudnya ngantuk dimarahin bagaimana sih? Iya kan sambil tunggu, sambil bawa mobil, muin bawa itu kan.
Mumin juga mulutnya kurang bagus juga. Akhirnya saya ngamuk di Medan itu, udah jadi. Iya. Akhirnya Bapak pulang di Medan tuh? Nggak jadi pulang, sampai selesai dia semua kasus dulu baru saya pulang. Oke. Akhirnya berhentinya gimana pas berhenti? Berhenti pas saya telepon Pak siapa namanya, Pak Irwan sama Pak Denny. Dan saya mohon maaf deh, saya cukup deh ya, saya ke laporan ke Jasindo ya, saya mau balikin inventaris baju safari 1 di situ, sama saya mau balikin inventaris baju safarinya Pak Rasman dan dia punya pin-pin. Ya sudah, saya balikin. Saya ditawarin lagi sama Pak Rasman tuh, kamu mau tapi saya rekrut kamu sendiri, gaji 3 juta. Saya WA sama dia. Oh iya, jadi pas Mas keluar dari karena Mas kan outsourcing ya. Iya. Keluar dari outsourcing, dia nawarin Mas untuk kerja sendiri. Pas saya bawa balik dia punya semua atribut yang dia punya. Yang saya nggak balikin cuman gelangnya, pinnya, itu doang yang saya nggak balikin. Dan dia bilang, saya rekrut kamu ya. Ibu Ade juga ada di situ. Rekrut kamu. Saya Rekrut, ya. rekrut lagi saya pribadi. Dia bikin saya kayak supir. Kayak office boy. Saya gaji kamu 3 juta sama uang jajan kamu 50.000. Saya bilang, dia bilang gitu. Iya, saya ngakui aja tuh sampai di rumah. Malamnya di WA, besok pagi datang rapi. Saya udah balikin bajunya. Iya. Dia bilang, iya Pak. Saya bilang, tapi kalau gaji kayak kemarin saya mau. Karena anak saya sekarang udah mau SMP kelas 3, mau lulus SMA. Sekarang anak saya udah SMP kelas 3, sekolah di SD negeri karena tes prestasi, lolos. Sekarang tinggal yang si Bontot ini, si Adam ini. Uang sekolah 1 bulan 1.200.000. Kalau kemarin 5.300.000 plus 1.500.000 bisa dapat. Boleh. 6.800.000 masih bisa combine dengan istri saya kan kerja di rumah sakit juga, bisa gabung. Ayah bayar kontrak karena saya kan nggak nyampur dengan mertua. Iya. Orang nggak suka gua, ngapain saya campur? Iya, iya. Amisnya saya punya, ya kan? Iya, iya, iya. Selesai. Jadi udah nggak datang tuh? Nggak datang lagi, langsung dia blokir tuh. Oh, diblokir? Nah, yang relasi sama saya itu si Gusti sama kakaknya Ibu Ade. Bang Jim, Bapak datang sudah, Bapak mau pergi nih. Kalau nggak, saya ke Bali tuh. Ke Bali. Akhirnya Mugi yang pernah jadi ajudan juga sama dia. Sekarang jadi driver. Itu semua itu. Nah, dia punya sopir kan namanya Bang Ipong. Bang Ipong keluar juga. Tapi hubungan saya silaturahimnya saya tetap jalan baik-baik. Tapi hubungan dengan Gusti dengan Pak Datuk Mawel ini tetap jalan. Bapak sekarang pakai Mugi sama Bowo. Nah, itu. Kalau Bang Jim kaki udah sembuh sudah. Padahal gue pura-pura sakit kaki aja daripada gue disuruh-suruh kayak begitu. Mendingan gue jadi tukang parkir. Iya, iya. Ya 1 hari 40.000, 1 bulan 1.200.000. Tambahin bini gue punya gaji itu udah nilai 7 lah, lebih dari cukup lah. Iya, iya. Buat cari-cari recehan. Biasanya dapat gaji per bulan dari total sampai Pertamina kan ya gajinya kecil seperti Mas Uya tanya tuh. Cuma 5.300.000 belum lembur tapi alhamdulillah wa syukurillah lah seperti gitu. Gua selalu bersyukur karena tua yang napas hidup aja yang ada aja gua bersyukur. Iya kan? Sekarang kerja apa, Mas? Saya sekarang sesudah selesai dari Rasman vakum sampai sekarang. Akhirnya saya di WA sama Pak Samsul. Selamat malam, Bang. Nah, itu. Selamat malam. Saya udah feeling nih Samsul Caniago ini karena klien-klien Pak Ramsman yang saya nggak hapus cuman Gusti sama Datuk Mawel sama security Iman yang itu selesai itu. Selamat malam, masih sama Pak Rasman. Saya bilang saya udah keluar selama 1 bulan 10 hari. Saya udah keluar. Bapak masih? Saya lihat Bapak punya video-video di YouTube sama itu. Bapak mau jadi saksi buat saya? Siap. Yang penting yang benar di atas benar, salah di atas salah. Oke. Mas James kenal Samsul nggak? Kenal. Samsul Caniago? Pas Samsul Caniago itu saya ketemu dia 3 kali. Di rumahnya 1 kali waktu dia datang kasih duit itu Gusti yang diambil Ibu Ade apa Gusti. Maksudnya kasih siapa yang kasih duit? Pas Samsul waktu ketemu di rumahnya Pak Rasman di Ciganjur, Montong 99. Nah, itu karena waktu itu saya yang tahu. Pertemuan pertama di Jakarta. Pertemuan kedua dan ketiga di rumah makan di Medan. Nah, sama di pengadilan itu. Nah, dari hotel dijemput langsung ke pengadilan itu. Saya jadi ajudan tapi saya ajudan kepala batu juga, pusing amat. Dia kan nggak bisa perintah-perintah gue juga. Memang dia begitu tabiatnya sih, adabnya begitu. Susah. Karena dia menganggap dia tuh seorang
yang paling profesional mau mendandingi popularitas orang lain, tapi dia tidak tahu bahwa dia punya kebobrokan dan kelemahan tuh ada, ya kan? Dia bisa menunjuk orang dengan satu jari, tapi dia nggak pikir 4 jari ini lari ke dia semua, iya kan? Saya sama Satria itu jadi asprinya itu sama ajudannya itu tidur di rumahnya, kamarnya kecil, bilang kita dan ditinggal di hotel, nonsen semua. Nah, dia sama Vicky sama Vicky siapa? tim hukumnya Mas Satria pernah lupa dokumen, dimaki-maki di Lupa depan. dokumen, lupa bawa apa lupa apa nih? Lupa dokumen di bandara, tapi disimpan dan diselamatkan sama orang-orang bandara. Oke, Karena ketinggalan, iya, ketinggalan. Ya itu sudah dikirim lagi, ini diambil, tunggu diambil. Diapain sama- waktu ketinggalan? lupa Nah, nggak- terus apa dia? dia yang maki-maki asprinya itu Di mana? di depan bandara. Kamu, saya udah bilang itu barang-barang penting. Dalam hati saya, kerja juga kagak, cuman perintah doang, ya kan? Sampai security-nya yang namanya Iman aja sekarang udah nggak betah. Dia tanya saya, gimana kabar Bang Da? Saya bilang baik. Masih betah sama Pak Rasman? Sudah nggak lama lagi, abangku. Semua dia, pokoknya dia perintah orang itu karena dia bisa bayar orang pakai duit. Dia merasa dia paling kaya, padahal yang paling kaya itu Tuhan yang Maha Kuasa. Iya betul. Tapi abang apalagi tugas-tugas sebagai yang paling berkesan sebagai ajudan nih, Bang? Yang berkesan itu yang membuat kita menjadi seorang ajudan daripada Rasman Nasution itu yang paling lucu ketika kita mau turun pesawat landing di Kuala Namu. Kita disuruh harus sebelum pesawat berhenti, saya harus siapin barang-barangnya. Maksudnya? Dia punya itu apa namanya, travel bag semuanya itu kan. Koper gitu. Koper, iya. Jadi Maksudnya sebelum pesawat berhenti? sebelum pesawat berhenti, sampai saya dimarah-marahin sama judesin sama pramugari. Kemudian pramugaranya datang angkat kopernya bapak itu langsung. Betul gimana? Jadi abang ditugasin sama dia. Ditugasin sebelum pesawat berhenti, saya punya tugas ngalangin jalan Ngalangin jalan buat apa nih? buat dia keluar dari apa tempat duduk eksekutif itu. Oh, ngalangin jalan buat penumpang yang mana nih? Penumpang yang dari kelas ekonomi, tempat saya sama Pak Satria itu duduk. Oke, tugas abang ngalangin jalan supaya yang kelas Iya, ekonomi turunin barang-barangnya supaya dia mau harus turun duluan duluan dibanding penumpang lain. Betul. Terus? Ya sudah, saya pas saya lihat pesawat udah mau berhenti, saya turunin. pesawat masih jalan tapi? Masih jalan. Abang turunin? Iya, lucunya itu saya Abang bukan kan nggak boleh, Bung. ya kan dia bilang saya mesti ikut stand operation prosedur. Nah, ikut aja saya turunin 1 2 3. Diangkatin lagi sama pramugaranya. Dimarahin sama pramugari, Dimarahin di mana? mukanya doang, Iya. pembahasannya kagak. Oh, Ya udah, diangkatin lagi, dibanting lah di dalam itu kan kabin ya. kabin itu. Akhirnya Satria yang ketawa saya yang jadi malu. Oh, malu karena dijudesin Ya pramugari. malu lah. Ini mau turun tangkap pesawat aja, pura-pura nggak lihat aja deh, udah kacamata Ray-Ban udah turun, udah malu. Jadi maksudnya tugas jagain, Yang penting Pak Rasman turun duluan. jadi yang lain nggak boleh lewat gitu? Iya, dia udah bikin kayak dirinya kayak RI1 aja. Itu apa? Perintahnya Kak? Perintah Bung? saya pas pesawat pesawat belum berhenti, kamu turunin barang-barang saya supaya saya bisa turun duluan. Dia mesti turun duluan. Jadi Bung habis turunin koper di mana tuh berdiri? Pas di pintu pintu tangga pas mau keluar itu Ngalangin yang dari belakang? ngalangin. Supaya nggak boleh bisa Iya, duluan? yang penting dia turun duluan. Gunanya buat apa? Ya karena dia kan merasakan dia kan pengacara terkenal. Oh. Begitu. Abis Bang James dimarahin sama pramugari, apa komentarnya abang itu? Komentar abang Pak Rasman. Iya. Mau komentarnya pas sampai di mobil Prado itu dia bilang begini, kan saya sudah bilang kan nanti tunggu pesawat. Saya kan tadi bapak bilang kan pesawat lagi udah mau berhenti, saya harus turun Koper. koper bapak. Tapi sekarang bapak ngomong saya seperti begini, bagaimana jadinya? Jadi Bung James kalau bisa dibilang taat perintah ya? Bukan taat perintah, si malakama makan nggak mati, makan seng mati tuh. Oh iya iya. Iya. Oke, terus ada pengalaman apa lagi? Pengalaman tuh, berkesan deh. pengalaman yang kan, apa kayak bikin bahagia kan gitu. kalau ke rumahnya itu kan tinggal di kamar ajudan sama tim hukumnya kayak Satria sama Piki. Disuruh cari kotak sabun.
Itu maksudnya kotak sabun itu mesti sama dengan pasta gigi, odol gigi. Sampai saya sama Satria tuh gergaji itu, sikat gigi itu kasih pendek, mesti rapi. Padahal dirinya juga nggak rapi. Oh tunggu, jadi sikat gigi digergaji Buat masukin dia kasih itu tempat apa namanya, tempat buat isi perlengkapan gosok gigi sama mandi itu. Oh, yang buat dibawa-bawa kemana-mana ya. Saya bilang ini mau jadinya gimana? Pakai plastik aja dulu lah. Akhirnya malam-malam kita harus ke Indomaret. Memang udah kasih duit. Akhirnya pakai duit pribadi kan? Satu hari 50.000. Satria nggak merokok, saya sama Agusti yang merokok. Ya sudah kita ikut aja lah. Satria ketawa sampai gergaji pakai apa? Ambil pisau. Sikat gigi dipotong. Biar bisa masuk ke tasnya. Iya. Aduh, parah banget tuh bapak satu itu tuh. Terus kalau di dalam pesawat tuh biasanya berapa orang timnya? Saya, Satria, Bu Parasman, Bu Ade. Kalau ada pembantunya ikut juga. Duduk Mas di ekonomi dong pasti, Bu. Yang kalau Ibu Ade sama itu di eksekutif sama anaknya sama Parasman. Sama pembantunya kadang-kadang nggak ikut lah. Kalau kita di ekonomi lah. Ya, jadi seperti itu. Jadi suruh kalian jangan makan di pesawat ya. Maksudnya? Kalau kan pramugari kan layani itu setiap makan tuh. Iya. Ya kan? Sarapan pagi, nasi goreng kan. Kalau nggak nasi kuning tuh. Dia kasih wanti-wanti sama saya sama Satria. Sama Biki. Dia bilang, "James, ya Pak, kamu jangan coba-coba makan ya." Di pesawat? Iya, nggak tahu pokoknya dia bilang jangan makan di pesawat, jangan makan. Loh, kenapa? Nggak tahu Kan pokoknya. dapat gratis kan? Iya. Mau bungkus kagak bisa kan? Iya, Cuma iya, nasi Padang ya kan? Iya. Akhirnya saya berdiri kan, berdiri nengok di eksekutif. Ya, lagi makan. Makan kita. Oh gitu ya. Dia makan yang paling banyak lagi makan paling banyak bener orang itu. Aduh. Tapi kenapa alasannya nggak nanya kenapa nggak boleh makan kalian? Saya malas nanya, Pak. Mendingan dari pokoknya setiap jalan sama dia saya nengok dulu. Ya, ajar ya. Oh, lagi makan, Kita makan. Makan gitu ya? Makan grecep tentara. oh gercep, iya. Tapi kan juga kan nggak mungkin dari depan nengok ke belakang, ngecek ke belakang. Kan dia bilang begitu kan, dia kasih warning daripada kita nggak hargain dia punya kata-kata kan nggak enak juga. Tapi kan nggak mungkin dia tengok ibu ada datang tengok kita. Kalau saya mah orangnya belak-belakan. Saya siap pasang badan kok. Kalau jadi pengawal buat dia kan saya siap pasang badan apa-apa. Tapi Tuhan punya rencana indah. Daripada saya ngawal dia terus, orang benci saya. Iya. Mendingan saya tarik diri. Saya tanya buat istri, mau tarik nafas, keluar lagi kan. Saya kerja seperti ini nih. Kamu nggak kasihan sama saya bilang ini segala macam. Nah, gue udah kayak kacung, gue tinggal kerja di Access Center Security aja. Gue kerja 8 jam, gue pulang. 5.300.000 sudah cukup. 8 jam kalau 12 jam kan beda harganya. Itu lembur 4 jam. Kerja apaan kayak begini? Mendingan kerja jadi tukang bangunan sama kuli. 1 hari 200.000, 10 hari 2 juta. Iya. 1 bulan 6 juta. Benar nggak? Iya. Yang keneknya 150.000, 10 hari 4,5 juta, 1,5 juta, iya. 4,5 juta. No, lebih nyaman, biar capek-capek. Tapi ini dengan tekanan batin, sakit hati tapi terpaksa karena mengejar sebulan itu dapat gaji daripada gue dapat seminggu, kan setengah mati. Menikmatilah sebulan biar dapat omelan, pusing amat dulu. Sebulan 10 hari. Nah, 1.800.000 10 hari itu kan dari outsourcing dari Cina. Pak Iwan bilang begini, Jim, kamu kerja berapa? 1 bulan lebih Pak. Berarti tanggal ini berhenti tanggal 8 itu. Februari apa Maret itu Pak. Akhirnya sudah. Mereka kasih 1.800.000. Tiba-tiba Pak Dennis kirim data transfer ke gue kan, dia nggak bayar sampai sekarang. Pembohong kan? Maksudnya nggak bayar apa? Nggak bayar yang 1.800.000 yang harus dia punya kewajiban bayar, yang outsourcing bayar ke saya itu kan 1 bulan 5.300.000. Lalu tambah 10 hari 1.800.000 dibayarlah sama Pak Denny sama Pak Irwan. Udah, Pak Irwan bilang manajer operasionalnya, Pak Denny kirim nomor rekening, saya masih simpan Pak. Saya kan nggak pernah kasih gaji saya di nomor rekening saya. Istri. Neng itu udah masuk tuh yang gaji. Saya nggak, selama saya kerja sebulan tuh saya nggak pegang duit 1 peser pun. Yang dapat cuma gocap-gocap itu. Iya, per hari. Iya. Ya udah. Itu tiba-tiba istri bilang, Kak ini 1.800.000 apa? Itu yang 10 hari itu. Pas Pak Dennis kirim bukti transfer, sampai sekarang Pak Rasman belum bayar tuh. Ke siapa? Ke outsourcing yang iya. Tapi outsourcing udah nalangin dulu. Iya, udah nalangin dulu. Oh iya, mungkin lupa kali Bang. Tapi sayang Tuhan kasih
kesempatan buat gua cuma 1 bulan 10 hari, kalau enggak orang membenci gua tukang ngotot orang. Iya. Saya masuk bandara nggak ada yang berani. Kamu bilang aja kamu tuh ajudan Rasman Nasution, pengacara Jokowi. Setiap saya mau masuk, saya punya jalur khusus. Oh, di bandara ada jalur khusus? Waduh, Mas Uya, demi Tuhan, kita mau naik mobil enggak dengan penumpang yang umum, mobil khusus juga. Setiap jalan kan sering dikawal sama polisi tuh. Itu gimana tuh maksudnya, prosedurnya? Prosedurnya. Emang boleh orang sipil dikawal polisi? Iya kan ada aturannya, Pak. Ada yang mengawal orang itu kan dengan dia punya kode khusus. Rotator juga nggak boleh dipakai sembarangan. Rotator ya. Rotator kan, nah, itu kan orang-orang tertentu aja, pangkat dengan level apa gitu. Dan Rasman bisa tuh? Bisa, di Jakarta juga begitu. Saya punya tugas buat tekan-tekan itu. Tekan-tekan apa? Tet itu? Ya, yang buat orang mati juga ada bunyinya. Gimana tuh maksudnya bunyi? Gitu-gitu. Iya. Mas yang mencet itu? Saya yang pencet. Padahal itu kan supir pun tugas kan? Iya. Saya pun tugas tekan itu. Sampai tengah-tengah malam mau tekan. Ini beneran, Mas? Demi Tuhan. Kan karena Satria dan teman-teman hukumnya itu kan di expander yang itu. Expander, ya. Expander yang patwal itu. Saya kan sama dia. Saya sama dia sama supir doang, kadang-kadang sama ibu adik. Itu kan plat nomornya kan urut tuh, BK 1970 RAN 1971, 1972, 1973 gitu kan? Iya. Itu ikut tahun lahirnya itu 1971 kalau nggak salah 1971. Oh, pokoknya jangan lupa tekan. Saya bilang udah tengah-tengah malam ngapain tekan-tekan itu rotator ini. Saya lupa, kadang-kadang saya udah matuk-matuk udah aja. Tekan sana. Bunyi net-net itu. Iya. Sampai anaknya itu sampai hafal mana buat apa ngebuka mobil. Ini Om James yang ini, gini. Gitu-gitu. Dari kecil anaknya udah diajarin Wah, begitu. luar biasa. Anaknya juga kadang-kadang kalau ini selengean dikit ke orang-orang yang tertentu yang dia dekat. Maksudnya sih apa nih? Kata-katanya anaknya itu. Dia ngatain anaknya bagaimana? Anaknya yang kata-katain orang. Hah? Iya. Niru gaya bapaknya. Dia plagiator bapaknya punya. Dimarahin nggak? Enggak. Wow. Luar biasa. Oke. Didikan secara keluarga begitu. Nanti dikit-dikit pas itu saya ini kan bukan orang kaya, saya cuma hamba Allah, iya kan? Iya. Saya dikasih rezeki sama Allah. Padahal itu bicara omong kosong semua. Dia nggak kerja apa-apa. Kerja apa? Dia perintah Luis bikin, Andi bikin surat kuasa. Cuma dia baca doang. Oh iya, ini legal standing. Ini apa-apa, ini apa-apa. Waduh, bikin sakit hati orang aja. Iya. Udah nyaman sampai keluarganya bilang, James, tolong jaga Bapak baik-baik. Siap, insya Allah saya sanggup. Tapi yang penting jangan bikin saya ungkit-ungkit saya punya apa gitu. Dia tanya begini, kenapa kamu nggak kamu datang dari Ambon buat apaan? Saya bilang, Pak, kalau Bapak tanya itu privasi saya bilang. Bapak sekolah guru agama SAG ada tuh. Itu memang itu nyata tuh Bapak SAG. Harusnya belajar dari seorang Rasman dong kan? Nggak bisa. Kerja keras. Nggak bisa. Rasman orang, bukan kerja keras itu. Oh, Kalau gitu. saya berjuang di atas kaki sendiri. Sampai sekarang mertua saya yang punya rumah tingkat saya nggak mau nyampur. Iya. Sorry. Tapi at least dia seorang ini nggak maksudnya kesannya mungkin dia sebagai bapak yang baik atau suami yang Kalau setia untuk Parasman atau apa itu, gitu. Parasman itu karena mungkin dia sedikit penyakitnya. Sosoknya di rumah kalau dapat diam baik banget. Nah, baik-baiknya kita ngomong baiknya nih. Ya, ngomong baiknya nih. Abis marah anak-anaknya tuh, abis marah kita tuh. Jadi James harus begini. Gue bilang ini orang temperamen kalau tensi darah waktu dia marah mungkin 300 kali ya. Iya. Pas dia udah baik 100, bisa darah rendah. 110. Oh, bertolak belakang. Langsung satu kali turun kayak orang drop. Bener. Jadi dia tawarin saya lagi sudah aja enggak. Yang penting saya semua kesalahan lewat kata-kata saya nggak bikin tindakan ya lewat kata-kata. Bu Ade saya minta maaf apabila saya udah melakukan kesalahan lewat kata-kata saya. Oh saya WA dia mau simpan silakan. Saya mau undur diri. Tiba-tiba penawaran lagi, tapi nggak masuk di budget saya. Walaupun kemarin saya kerja cuman nggak mau. Saya nggak mau diomelin lagi sekali udah jadi lah. Tapi dia orang yang romantis nggak sama istri itu? Setia lah ya. Ya karena dia kan kata informasi setiap perempuan yang dia suka dia cinta itu dia bayar 1 M itu. Dia bikin rumah buat mereka. Benar. Itu gosip kali. Ya mudah-mudahan insya Allah gosip. Iya. Mudah-mudahan juga benar.
Gue maksud gimana? Supaya tahu dia punya ya dia bisa punya bini 6. 2 udah bisa tinggal 4 tuh. Terakhir yang satu yang saya tahu cuman yang di Medan, kepala dinas pariwisata tuh yang punya anak perempuan semua. Yang terakhir ibu ade itu. Iya. Bang James, Ya. kalau disuruh balik lagi dengan gaji Nggak mau. besar, Nggak mau. 2 kali lipat, 2 kali lipat. Nggak mau. Oke, bisanya apa? Security bisa jaga ajudan kan? Bisa. Pengawalan bisa. Bisa. Nyetir bisa. Itu yang saya paling benci tuh, Pak. Bukan benci. Saya dulu punya papa mertua tuh punya mobil lengkap. Saya cuman belajar dari anak saya Geskonda itu Iya. punya mama baptis. Kalau di Islam kan sunat Iya. tuh. Iya. Nah, mama baptis tuh saya bilang saya belajar mobil. Cuman saya belajar cuma dasar muter Harapan Indah, langsung teman saudara saya itu ajarin saya ke tol. Saya bilang, nah, mudah-mudahan insya Allah saya punya mobil, saya beli second hand 30 juta aja deh. Tapi saya ditipu juga sama teman satu ruangan, selesai lah sudah saya. Jadi gimana ya saya dari suruh balik ke Ambon, saya bilang udah siap mati di sini aja deh, nanti mayat aja kirim ke Ambon. Saya udah malu, sampai di sana bikin malu aja, orang bilang sekolah setengah mati datang lagi nggak sekolah, jadi apa? Tapi kan minimal bisa cerita dong, bangga pernah jadi karyawannya Rasman. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Mau bangga buat apa? Kita nggak dapat ilmu hidup dari dia. Oke, sebulan nggak ada ilmunya kali. Ya sebulan itu ilmu omelan. Oh iya. Iya. Ya udah, tapi nanti ini kayaknya kalau saya lihat sih Bang James sih orangnya baik dan tulus apa adanya. Kalau saya nih belak-belakan karena papa sama mama tuh kan saya kan hidup di dua ibu sama 2 bapak. Iya. Dalam arti bapak kandung ada, bapak yang jaga saya, bapak kandung itu punya kakak yang gak punya anak, jaga saya dari kecil. Yang papa jadi pejabat itu, yang dulu bahasanya zamannya itu kan Kakandep. Kakandep, kepala kantor pendidikan dan kebudayaan. Iya. Nah, disitulah jadi guru sampai naik begitu. Saya pas tinggal di Jakarta saya baru pernah rasa susah ketika nggak kerja setahun ini. Tapi saya jadi kuliah aja nggak apa-apa ya, saya pekerja keras kok, saya bilang. Yang penting kita udah jadi imam dalam keluarga, kita harus bertanggung jawab. Saya boleh lapar tapi si Wisya, Adam sama si Celi nggak boleh lapar. Anak-anak ya. Iya, tanggung jawab. Nah, ini kalau misalnya ada kalian yang butuh pengawalan, butuh karyawan yang berdedikasi apa adanya, siap melindungi, siap mati untuk, Oh siap, ya kan? Ada Bang James, hubungin aja ke DM saya nanti biar saya hubungin Bang James ya. siap. Ya. Oke, gaji minimal berapa? Wah saya mah kalau kalau di Parasma kan 5.300.000. Iya. Pokoknya saya kerja ikut UMR aja, Pak. Oke, ya udah siap. Saya yakin nggak sampai sebulan habis tayangan ini Abang dapat kerja. Alhamdulillah. Pegang puji omongan saya, Tuhan. Bang. Ya. Tapi minimal Mas, pesan yang atau hikmah yang Mas dapat, minimal Mas dapat ilmu kesabaran. Iya, karena Ya. Mas Uyan ini kan seorang Kapiten? entertain, bukan? Oh, oh. Itu lagu dari TK itu. Iya. Mas Uyan ini kan seorang entertain Iya. yang punya harisma dari Tuhan. Yes. Ya kan? Ada talenta yang Tuhan kasih buat Bapak kan, bisa hipnotis orang, bisa melihat orang, ya kan? Terserah Bapak lihat saya seperti Iya. apa. Tapi inilah saya hidup apa adanya. Saya paling suka tuh disaklakin, lu jangan begitu Jem. Daripada gerutu saya di belakang-belakang, nggak enak didengar. Iya. Saya hidup apa adanya karena Mama bilang sama Papa itu, kelakuan kamu di asrama tentara itu kubur di depan pintu tuh. Pergi sana lagi bukan orang Kristen sama Muslim, berbagai majemuk orang. Di mana bumi dipijak di situ langit ujung. Sistem saya sampai sekarang. Semua orang yang ketemu saya bukan jadi teman, sahabat sama saudara. Itu luar prinsip biasa. saya. Oke, Bang. Saya nggak pernah sampai sekarang hampir 20 tahun saya belum pernah berantem sama orang. Oh ya? Cuma berantem sama Rasman tuh. Oh itu ya, iya. At least itu pengalaman, Bung, ya kan? Saya belum pernah. Saya tinggal daerah Betawi tuh. Ya. Calon mama mertua saya tuh yang cari kontrakan buat saya tuh. Tinggal dekat-dekat kami, ketika kami sakit kamu yang lihat. Nggak tahu bahasa mamanya seperti itu. Sampai dia meninggal saya harus lihat. Ya sudah, saya menikmati hidup saja. Anak saya 2. Yang satu Adam, saya yang satu Hawa. Tapi Hawa duluan 13 tahun, yang Adam 9 tahun. Betul. Anak-anak saya tinggal di daerah Betawi itu belum pernah bilang dirinya tuh gue sama lu. Nggak tahu secara. Oh ya? Iya, nggak pernah. Saya kamu. Hebat, Bung. Kan didikan itu kan petuah. Oh iya. Saya nggak pernah ngajarin mereka, tapi mereka si Jojo Adam cuma bilang, "Kakak kamu gimana sih?" Enggak, gue lu. Pas Celi bilang, si Bersih lagi bilang gua, "Papa, kakak bilang gua." Lemparin. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Saya ngomong aja nggak pernah pakai kayak gitu. Tapi kalau Papa di lapangan kan beda lagi. Iya. Itu kan
Jadi saya nggak mau tunjukin saya punya kelakuan Betul, asli yang itulah aneh-aneh. tanggung jawab orang tua. Di depan anak-anak kita, di mata anak-anak kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk tidak memperlihatkan perilaku buruk atau omongan kotor. Ya, jangan sampai anak-anak meniru kita. Nggak bisa. Apalagi kita ngomong-ngomong kotor, ngatain orang di depan anak kita. Anak itu akan meniru apa yang dia lihat. Ya kan? Dan udah gitu, dan kita wajib menegur anak kita jika anak kita ngomong kotor, jangan dibiarkan. Dan satu hal lagi, jangan kita membuat malu anak dan keluarga kita dengan tingkah laku dan perilaku kita. Ya kan? Karena anak itu pasti akan bercermin pada orang tuanya. Setuju? Setuju. Bung, Ya, ada ucapan terima kasih nggak sama Bung Rasman minimal? saya mengucapkan terima Iya, kasih iya. buat Pak Rasman karena setelah saya berhenti dari Pertamina Hulu Mahakam, saya direkrut sama PT Jasindo dan dipakai sama Pak Rasman sebagai ajudan. Ada hikmah baiknya dan hikmah Nah, jeleknya. Hikmah baiknya dulu. Hikmah baiknya, saya dikasih rezeki lewat Pak Rasman untuk menghidupi keluarga saya. Iya. Itu hikmah baiknya. Ini bagus nih, berarti tetap tahu terima kasih. Tahu berterima kasih Iya. banget. Saya nggak pernah kacang lupa kulit. Betul. Walaupun ada hal-hal yang bikin sakit hati, saya tetap udah minta maaf. Kalau nggak percaya, tanya istrinya sama ibu ade di dalam mobil itu. Saya minta maaf. Sampai saya WA, saya punya WA masih ada. Kalau bapak menganggap saya sebagai saudara, dia kan bilang begitu. Adek, saya siap pasang badan buat bapak. Tapi kalau dengan sifat dan tingkah laku begitu, saya mundur Pak. Saya takut hal itu terulang lagi di Medan. Terima kasih untuk keluarga Rasman Nasution yang sudah membantu saya sebulan 10 hari. Saya menikmati berkah dari dia. Betul. Lewat Tuhan saya menikmati berkah dari dia. Dari PT Jasindo Pak Irwan dan Pak Denis. Saya minta terima kasih. Walaupun ada hal yang bikin sakit hati, dia sudah diluapkan, tidak menjelek-jelekan siapa dan siapa. Bagaimana kita mengoreksi untuk membangun. Seorang cendekiawan, seorang pakar hukum, seorang pakar politik, apapun dia. Tapi kalau dia nggak punya adab dan ilmu hidup, nggak usah. Ilmu hidup harus itu yang penting. Lu mau jadi orang dari S1, S2, S3 sampai profesor doktor, tapi kalau nggak punya adab, nonsen semua. Oke. Boleh jujur nggak, Bang? Siap. Bung Rasman, doktor, doktor, PhD dan lain sebagainya. Ya, Bung James, ajudan. siap. Bisa dibilang security-nya juga. Siap. Tapi kalau boleh saya berpendapat, saya lebih respect sama Bung. Serius, saya ini kalau boleh opini saya. Kata-kata Bung lebih Karena- saya lebih karena respect begini, sama kata-kata Mas Bung. Uya. Sama pribadi Bung saya lebih respect. Kalau untuk jadi Iya. security, sekolah menjadi pratama, walaupun pratama itu saya Iya. pratama di Cibubur, Iya. ambil Ahmadiyah di Lido, Iya. ya kan? Jadi saya punya dua strata itu, tapi kan dengan strata yang Tuhan kasih buat saya kan nggak sinkron. Orang bisa lihat casing tapi orang nggak tahu jiwa saya dan hati saya, nurani saya bilang. Orang bisa ngukur daripada dia rapi hatinya busuk. Saya dari bapak saya masih jadi pejabat sampai saya sekolah sampai selesai, gagal sampai lanjut lagi sampai selesai. Saya nanti cerita di luar aja ya Pak ya. Iya. Orang pada bingung sampai bilang ke papa saya itu, anak yang bikin rugi orang tua cuman lu punya anak satu itu yang cuma dipiara, Iya. ya kan? Jadi ketika saya berhasil, satu itu gagal, ini yang berhasil mereka bingung. Saya kejar dengan 4 tahun, saya nggak kejar IP-nya, saya kejar pemahamannya. 1, 2, 3 ini saya dapat nilai A nih dengan pemahaman yang pasti. Karena ini kan ilmu filsafat itu ilmu yang menyatakan bagaimana melihat filosofi hidup. Dan juga udah selesai, saya juga jadi konseling. Konselor itu nggak pernah hancurin orang, Iya. mediasi orang sampai aman, Iya. iya kan? Bung. Ya, Kalau gitu sebagai sesama manusia, siap. pesan apa buat Bung Rasman? Sebagai sesama manusia nih. Bukan Kalau- sebagai karyawan dan Kalau untuk bos. sesama manusia tuh Apa pesannya? pesan saya cuma satu. Jangan menganggap diri sendiri bijak. Karena kalau dia mengandalkan kekuatannya, dia akan hancur sendiri dengan kekuatannya. Jadi pesan buat abang saya Pak Rasman, hati-hati dalam bertindak dan berbicara. Karena mulutmu harimaumu. Itu aja. Saya tidak pernah menantang orang, semua jadi saudara. Semua jadi keluarga. Tapi yang menentukan itu jalan Tuhan. Dia mau pilih kiri atau kanan, silakan. Jadi terima kasih Mas Uya lewat seperti
prosket seperti begini, saya bersyukur saya bertemu dengan Mas Uya. Kita tidak menyalahkan siapa dan siapa, betul. tidak menjelek-jelekan siapa. Hanya mengoreksi untuk membangun. Nama baik lebih berharga dari harta kekayaan. Itu ada satu lagu bilang begitu. Oh gitu. Iya. Ya seperti saya bilang buat teman-teman, Iya. bukan seperti itu aja. Saya bilang buat teman-teman, yang tadi saya bilang buat Mas Uya bahwa bergaul dengan seseorang itu dengan ikhlas dan nurani, bukan asas kepentingan dan asas manfaat. Masa dia bisa bilang Uya Kuya nggak dia kenal artis apa? Itu omong kosong. Cuman unsur sakit hati aja itu. Kita yang orang awam aja tahu Uya Kuya artis. Nggak apa-apa, mungkin dia sibuk Yang kuliah, namanya sibuk manusia kerja. tuh punya plus minus. Iya. Tapi ya sudahlah, minusnya buat dia sendiri, plusnya kita. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Iya. Benar nggak Mas Betul, Uya? betul, setuju. Jadi pada intinya begitu. Bung, terima kasih banyak, Bung. Siap Pak Senang Uya. berkenal dengan Saya Bung juga Jess. senang. Iya. Saya nggak pernah terbayang dalam pikiran saya tuh mau salaman sama Pak Uya Kuya. Iya. Biar kita bersahabat dan Betul, Bung. bersaudara sampai mati. Iya, Jangan iya. jadi teman loh. Oh iya, Nggak ada. bersahabat. Jadi Iya. prinsipnya bahwa bergaul sama semua manusia itu, mau laki-laki perempuan, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, jangan memakai asas kepentingan dan asas manfaat. Betul, betul. itu Kalau setuju. kepentingannya itu baik, wes monggo. Iya. Kalau manfaatnya itu baik, wes monggo. Tapi cuma kepentingan, oh Uya Kuya rapi amat, duit banyak, dekatin dia, saya enggak. Jangan Saya memanfaatkan. nggak mau. Saya Tapi nggak kita mau. saling memberi manfaat nggak apa-apa. Kalau memberi masukan, Iya. Jim, ini aku kasih kerja buat kamu, wes monggo. Oke. Walaupun saya orang Ambon, tapi saya kelakuan saya Jawa sama Sunda. Oke, Suan. Saya bilang. Iya, kerjaan security tapi hati Hello Kitty. Enggak, Bu. Oh enggak, Bung. Saya Enggak nggak juga setuju. salah lagi saya, Bung. HBS. HBS apa tuh? Honey Body Sweetie. Oh. Oke, Bung, terima kasih banyak ya. Ya, belum sama tutup dulu Pak dia. iya. Ya, saya jamin Bung dapat kerjaan kok dalam waktu dekat, Bung ya. Siap. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.